Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawali wassalam. Sadatina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Khattab wa sallallahu alaihi wa sahabati wa tabi Allah masyuhada wa sallallahu alaihi al-malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang adalah tentang menguburkan jenazah, ya, menguburkan. Jadi memandikan sudah, mengkafani sudah, menyolatkan sudah. Yang terakhir adalah menguburkan, ya, itu menguburkan jenazah ke dalam kuburan atau liang lahat. Yang pertama, liang lahat, ya, ini memang sudah diajarkan sejak zaman Nabi. Jadi kalau bahasa Cikumanya lubang landak, ya. Jadi ke arah kiblat itu ada coekan gitu untuk meletakkan jenazah. Namanya liang lahat atau lubang landak. Nah, ini berdasarkan yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini yang rawa Muslim udah dibaca belum tadi? An Sa'din Waqqas. Lewat nggak atasnya? Rawa Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas
Kelewat ya? Ini kelewat ini. Jadi kita langsung ruwa Abu Dawud ya. Rawa Muslimun an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya ia berkata, fi maradi mautihi, di dalam sakit menjelang wafatnya. Alhidu lilahdan, kalian buatkanlah satu lubang lahat untukku. Wansibu, dan kalian pasangkanlah alayya utusku al-libana, bata. Nasban, dengan dipasang. Kama suni'a, sebagaimana dilakukan. Bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahdu, dan lubang lahat, huwa, yaitu asyikku, lubang, tahtal janibil kibliyi, di bawah sisi yang mengarah kiblat. Minal qabri, dari kuburan. Ya, di sini di hadis pertama lewat Imam Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqas jelas bahwa Sa'd bin Abi Waqqas ketika beliau sakit menjelang wafat berpesan, buatkanlah lahat untukku, lubang lahat. Apa itu lahat? Huwa, ya, dijelaskan di sini lahat itu adalah asyikku tahtal janibil kibliyi minal qabri, lubang yang berada di arah kiblat. Berarti kalau di Indonesia kan kepala jenazah itu sebelah utara, kaki sebelah selatan. Berarti di sisi sebelah barat itu dibuang lubang landak di bawahnya. Di sisi sebelah arah kiblat, ya. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah dibuat oleh Nabi. Jadi lubang landak itu sunnah. Kemudian Imam Abu Dawud, ya, meriwayatkan dan beliau mengatakan ini adalah hadis dengan sanad yang sahih. Abu Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-Sahabi, ya, beliau memasukkan, ya, jenazah Al-Haris ke liang kubur itu min kibali rijlil qabri wa hadza minas sunnah, dari arah dua kaki kubur. Jadi pernah saya sampaikan bahwa ketika kita menurunkan jenazah ke liang lahat bukan dari depan, tapi dari samping arah kaki, ya. Jadi bagi yang menunggu di bawah itu berarti dari sebelah kiri, ya. Jadi pala itu, ya, jenazah itu terus seperti berjalan, ya, di bawah itu langsung nangkep, bukan dari depan. Lalu kita kasih begitu, itu nggak sunnah berarti, ya, nggak nyunah. Ya kan, sekarang banyak orang yang mengangkat jenazah itu dari depan, diangkat baru dikasihkan. Kalau begini kan berarti berat jenazah itu sekaligus kan. Kalau dia nggak kuat bisa jatuh. Tapi kalau berjalan itu kita akan ada persiapan dikit-dikit. Pertama kan palanya dulu, badannya, ya, jalan lagi sampai akhir kakinya.
Jadi masukkan liang jenazah kubur itu sunnahnya menurut hadis ini adalah dari arah kaki. Ya, itu lebih enak. Ya. Jadi tidak sekaligus orang yang di bawah nerima. Kalau dari atas ke bawah itu ya, kalau yang nanggepin di bawahnya tangannya panjang atau tinggi, kalau ya pendek juga repot juga. Makanya nanti itu ada ukuran sunnah liang kubur itu adalah nanti ada orang yang secara umum tingginya ya kayak kita lah orang Indonesia, misalkan orang Indonesia 160 sampai 165 meter. Berarti 1,5 kan? Ditambah tangan begini. Ya. Hampir 2 meter. Nah, kalau hampir 2 meter ternyata orang yang di bawah itu misalkan kurang tinggi, mohon maaf, atau dia tidak punya tenaga yang kuat, khawatir ketika sekaligus dikasihkan akan berakibat fatal. Jenazahnya bisa jatuh misalkan gitu. Tapi kalau dari samping sebelah kiri, ya kalau misalkan kini berarti dari sini, dari arah selatan. Diangkat jenazahnya, kemudian kurung batangan ditarik dipindahkan, maka diberikan secara perlahan. Berarti pertama dari sini dulu, orang yang paling kiri, tengah, dan sebelah kanan. Nanti sebelah kanan megang kepalanya. Itu sunnahnya. Karena itulah yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Yazid. Dan kata beliau, hadza minas sunnah. Cara seperti ini adalah bagian dari sunnah. Artinya Nabi melakukan menurunkan jenazah seperti itu, mengajarkannya. Makanya hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian Abu Daud juga dan Imam Tirmidzi meriwayatkan, ya, ketika meletakkan jenazah di liang lahat, Rasulullah SAW mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi, dengan menyebut nama Allah dan atas sunnah Rasulnya. Atau ada lagi mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu bacaan, ya, ketika menurunkan jenazah. Nah tadi tuh tinggi tinggi dari kuburan itu qadra irtifai insanin mu'tadilit tuli rafi'i yadaihi ilal ahli. Ya. Jadi sekedar tinggi orang yang sedang. Orang yang sedang Indonesia berarti sekitar tinggi 160 sampai 165 lah. Kalau 70 udah jangkung kan rata-rata misalkan. Katakanlah misalkan 165 cm. Jadi tadi berapa tuh? 2 meter kurang ya. Tambah 165 berarti hampir 3 meter. Terus ini ke atas. Tapi umumnya saja berarti sekitar 2 meter lah. Ya. Karena kalau 2 meter itu tangan masih bisa mengangkat sampai atas kan untuk menerima. Kalau 3 meter wah itu tinggi banget. Ya. Rata-rata di kita ya 2 meter kurang lah. Ya. Dalamnya itu. Kenapa dibuat agak dalam? Supaya kagak dicuri oleh binatang buas. Dan kedua, untuk tidak meninggalkan bau. Kalau cuma 40 cm atau 50 cm itu bisa kecium baunya. Gitu ya, bau busuknya. Dan ketika tercium bau akan mengundang binatang buas untuk mengambil mayat yang ada di kubur itu. Makanya agak tinggi supaya tidak bau sekaligus juga tidak menjadi sasaran empuk dari binatang buas. Kan agak pantas. Dikuburin, dikorek-korek sama serigala terus digigitin makannya habis jenazahnya. Bagaimana perasaan kita melihat itu? Apalagi misalkan saudara kita. Makanya manusia dihormati, ya, buat tinggi kuburnya itu ya itu tadi. Ya setinggi orang yang secara umum ya untuk kita 90 misalkan. Lalu dia mengangkatkan tangannya. Maka itulah batasan untuk lubang kubur. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan Tirmidzi, ini juga ada nih di kitab Sahih Bukhari. Di dalam para pejuang Uhud yang telah gugur,
Ya. Kata Nabi, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Galilah, kemudian luaskanlah, wa ahsinu dan baguskanlah. Artinya lubang kubur pun jangan asal gali, tapi juga harus sedikit diluaskan. Kemudian perbaikilah atau bagusilah kuburan yang kita buat. Gitu ya. Nah, kemudian larangan mengecat atau mengapur dan membuat satu bangun di atasnya adalah riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah. Ala ab'atsuka ala ma ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak aku sampaikan kepadamu atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah tada'at timsalan illa tamastahu. Yang pertama, ketika ada gambar atau patung maka hancurkanlah, ya. Dan nggak boleh wala qabran musyripan, dan tidak juga kubur itu ditinggikan. Illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya. Ya. Jadi maksudnya ketika kuburan itu bangun nguburin orang, undakkan di atasnya jangan terlalu tinggi. Ya. Tapi ma'al ardi birtifa'in qalilin. Tapi ratakan dengan tanah, tinggiin dikit. Jangan terlalu tinggi, ya. Jadi penanda itu makam yang enggak harus tinggi-tinggi juga. Sedang lah. Jadi dia lebih tinggi dari tanah biasa. Sehingga kita ziarah nanti pun juga akan lebih mudah, ya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, Nabi melarang yang pertama an yujassasul qabru, kuburan itu dicat warna-warni misalkan, dikapur, ya, biar kelihatan nggak serem, tetap nggak boleh, ya. Wala wa an yuq'ada alaihi, dan Nabi melarang duduk di atas kuburan, ya. Kemudian wa ayyubna alaihi, dan di atas kuburan dibangun bangunan. Apakah hotel atau apa, nggak boleh sebenarnya kalau sudah tahu itu kuburan. Biasanya kalau ada pengurusan makamnya digali lagi kemudian dipindahkan, ya tinggal tulang belulang supaya bisa diziarahi oleh keluarganya. Nah, dalam keterangan ini bahwa mengapur saja, mengecat kubur aja dilarang oleh Nabi, ya, dilarang oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan orang yang meletakkan keramik atau kubur dibikin keramik di pemakaman umum, ya, udah bukan cuman makam yang dikeramikin, kadang-kadang samping makam pun dikeramikin. Buat apa? Buat ya ziarah. Padahal nggak boleh kalau itu pemakaman umum. Kalau pemakaman pribadi, ya, ada yang mengatakan boleh tapi tidak berlebihan. Tidak boleh, boleh tapi tidak berlebihan. Jadi kita bisa membangun ataupun memasang batu misalkan kalau tanah sendiri, ya. Tapi kalau pemakaman umum jangan sampai mengakibatkan sempitnya lahan pemakaman, karena setiap makam itu dibangun yang bagus, keramiknya. Bahkan di samping makamnya pun juga tetap dipasangin keramik buat ziarah, itu nggak boleh. Itu sama saja mengambil hak orang lain, ya. Kenapa mengambil hak orang lain? Ketika makam tidak dibesar-besarkan dalam hiasannya, dalam bangunannya, berarti ada kesempatan di samping dia itu untuk bisa memakamkan orang lain. Karena kan taman pemakaman umum, ya kan? Makanya jangan digituin. Kalau digituin nanti dilebarin, misalkan dibuat besar, akan berakibat kita dikatakan mengambil hak orang lain.
Dosa lagi baik walaupun udah mati. Ya. Nah, hal inilah ya yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan bagi orang yang tidak melakukan ini limukhalafatus sunnah, dia menyelisihi sunnah, artinya berbeda dengan sunnah. Jadi sekali lagi bahwa menguburkan jenazah atau masukkan ke liang lahat, yang pertama itu liang lahat dibikin dulu lubang landaknya karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, tinggi makam itu jangan terlalu pendek. Ya, ukuran orang biasa lah, ya. Berdiri kemudian mengangkat tangan. Paling 1 meter berapa? Ya, nggak sampai 2 meter. Kalau sampai 2 meter repot. Kenapa repot? Repot yang di bawah yang nanggepin, repot yang ngasihin. Takutnya kagak nyampe gitu tangannya. Ya, ini jadi repot. Nah, kalau ada apa-apa akan disangka macam-macam lagi. Gara-gara saya ilahi. Ya kan? Jadi kalau misalkan ada orang gali kubur mau dikuburin keluar air misalkan atau beli kubur seperti sumur, lihat kontur tanahnya dan letak ke jangan-jangan dia gali makam itu ternyata pas air entuk gitu ya, sumber mata air, ya nggak berhenti. Tapi orang yang ngelihat kan bumbuin, oh dia suka begitu sih, akhirnya makamnya dibanjirin tuh. Suka menghubungkan dengan yang lain, ya hebatnya orang Indonesia itu. Kemudian inilah yang menjadi pesan-pesan Rasul dalam berbagai hadis dan juga para sahabat, bagaimana etika dan tata cara kita menguburkan jenazah. Ya, bahkan kalau dilihat dari kemarin itu yang namanya liang lahat itu harus tembok atau tanah yang mengarah kiblat. Nggak boleh tengah-tengah kecuali darurat. Ada ya? Lubang lahat itu tengah-tengah, ya kan? Ditaruh di situ kemudian tutup kapan baru dikuburin. Tapi umum di Depok itu adalah bahwa jenazah itu menghadap kiblat. Jadi seperti orang sholat begitu, tidur miring, ya ke barat, begitu. Ini badan dimasukkan ke liang lahat, lubang landak. Terus setelah itu akan ditutupin papan. Kenapa tutupin papan? Ketika ngubur supaya nggak langsung kena si jenazah gitu. Artinya antara dia dan papan itu masih ada selah. Sehingga ketika menguruk dengan tanah, itu nggak langsung mengenai jenazah, tapi ditopang oleh kayu atau bambu. Dalam sekian bulan atau sekian tahun bambu ini pun nanti juga bakal keropok. Ya, keropok, kemudian dia bisa jatuh. Ya. Dan kalaupun misalkan keropok juga jenazahnya bisa jadi sudah hampir jadi tulang belulang. Gitu. Ya. Ini dalam rangka menghormati manusia yang yang telah wafat. Bagaimana cara untuk ngurusinnya? Inilah tata cara dan kaifiatnya. Tapi untuk memandikan, mengkafani itu biasanya amil yang paham. Karena terbiasa ada itu kerjaannya. Ya. Kalau kita belum paham banget bagaimana cara mengkafani jenazah, itu ada kode atau ada klik kain itu yang memang langsung bisa dirobek gitu, tanpa ada jahitan di kain kafannya. Ada yang biasanya diikat ya, dirobek kemudian diikat ya. Itu kan tata cara. Ada yang membuat celananya gitu ya. Kemudian bajunya ini butuh keahlian ya, kalau kita belum terbiasa nggak bisa begitu, lehernya dibolongin gitu, ya, takut kelebihan apa. Itulah setiap orang punya kelebihan dan salah satu kelebihan amil adalah seperti itu. Itu jenazah bisa rapat banget itu ya, di kain-kain kafan bisa rapi, butuh waktu jam terbang untuk bisa itu. Makanya ketika memandikan, dari keluarga tidak paham untuk cara memandikan dalam aturan, maka ijab qabul dengan amil
serahkan bahwa dia mewakili keluarga untuk memandikan. Tugasnya kan tugas keluarga. Ya. Nah makanya jadi amir untuk itu kudu bisa menahan rahasia jenazah. Kan namanya kadang-kadang kita pakai baju kan nggak kelihatan yang ada dalam tubuh kita. Tapi ketika telanjang ada misalkan panoknya misalkan atau apa, itu nggak boleh disebut-sebut. Tidak boleh disebut-sebut tentang aib itu jenazah. Makanya orang yang membandikan betul-betul harus orang yang terpercaya. Ya, jangan sampai ada aib disebar kemana-mana. Ya. Nah ini. Kemudian mengkafani dan menyolatkan. Lalu yang terakhir adalah menguburkan. Inilah 4 kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang telah wafat. Insya Allah minggu depan kita habiskan sampai selesai bab kitabus shalah, lalu kita lanjutkan dengan kitabuz zakat, ya, yang berkenaan dengan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.